Ya, berjumpa lagi dengan saya Samuel Victory, mahasiswa UKSW dengan NIM 21 2020 063. Kita langsung saja. Dalam berpikir kritis, terdapat elemen-elemen atau standar-standar. Yang pertama ialah purpose. Purpose itu contohnya ialah, apa tujuan kamu kuliah? Apa tujuan menjadi mahasiswa UKSW? Tujuan saya kuliah agar mendapat ilmu dan pengalaman yang dapat menjadi pondasi saya di masa depan dalam bidang bisnis. Apakah purpose-nya sudah jelas? Purpose dapat dikatakan jelas karena memiliki tujuan yang berkaitan dengan tujuan yang lain, yaitu mendapatkan ilmu untuk membangun pondasi saya dalam membangun bisnis. Kita berikutnya, elemen standarnya ya question. Mengapa kamu ingin kuliah? Apa yang terjadi jika kamu tidak kuliah? Lewat perkuliahan saya dapat melatih skill, pengetahuan, pemikiran kritis dalam pemahaman yang terjadi di saat saya tidak kuliah. Yaitu saya tentu akan kurang mendapatkan pemahaman berpikir kritis secara sempurna. Saya juga kurang mendapatkan pemahaman informasi dan asumsi pelatihan skill dalam bidang bisnis. Kita lanjut yang ketiga. Bagaimana kamu menjelaskan kuliah yang ideal itu? Ya, ini termasuk konsep ya. Kuliah yang ideal adalah kuliah yang tidak berfokus pada teori saja, namun juga praktek yang dapat mengembangkan dan melatih skill mahasiswa dalam bidangnya. Ya, kalau dalam saya itu bisnis. Kita lanjut. Informasi. Dari mana kamu dapat informasi tentang kuliah ideal itu? Berikan gambaran atau contoh orang yang sukses menjalani kuliah ideal. Saya mendapat informasi ini berdasarkan pengalaman orang lain. Yang contohnya ialah mahasiswa UKSW sendiri pada tahun lalu berhasil menciptakan robot yang dipakai di acara wisuda mahasiswa UKSW. Dan itu tentu saja menjadi kebanggaan. Ya, bisa dibilang kalau dalam dunia untuk mencapai kesuksesan, kita harus memperbanyak praktek dibanding teori. Kita lanjut. Yang seterusnya, asumsi. Apa yang membuat kamu yakin bisa menjalani kuliah ideal sebagaimana kamu didefinisikan atau dikonsepkan? Bisa jika didukung dengan adanya motivasi yang kuat dan tepat, dorongan moral, dorongan spiritual, dan moto semangat belajar. Seperti itulah ya. Kita lanjut. Elemennya selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan konsep informasi dan asumsi, apa yang kamu lakukan untuk mencapai purpose kamu? Dengan melatih skill pengetahuan saya dapat mencapai purpose yang sudah saya tentukan tadi, yaitu melatih skill, mencari pengetahuan, pemahaman untuk menjadikan pondasi saya untuk sukses di masa depan, terutama dalam bidang bisnis. Ya, jadi konsep yang saya berikan, informasi-informasi itu juga dapat menjadi dorongan motivasi bagi saya. Konsepnya juga, asumsinya juga dapat menjadi informasi, pemahaman, asumsi bagi saya untuk memperdalami apa yang saya perdalami. Bisa dibilang ilmu. Ya, seperti itulah. Kita lanjut. Implikasi dan konsekuensi. Agar konsekuensi terlaksana atau terimplementasi, apa yang kamu pikirkan atau gagasan real sebagai kelanjutannya. Agar terlaksananya konsekuensi perlu adanya dorongan mental, spiritual, semangat. Adanya juga mentor, juga perlu pelatihan-pelatihan dasar. Terus bentuk tindakan real, rencana apa yang perlu kamu lakukan sebagai kelanjutannya, ialah dengan melakukan pencarian informasi, asumsi, pelatihan skill secara otodidak dan juga dalam dunia perkuliahan. Kita lanjut. Perspektif atau point of view. Sebagai apa atau siapa kamu memahami kuliah ideal di UKSW seperti di atas? Saya sebagai mahasiswa
mahasiswa UKSW sendiri yang melihat dan menggali informasi untuk memperdalami contoh-contoh elemen dalam berpikir kritis ini. Sekian dari saya, terima kasih.